Pada video kali ini, saya akan mereview salah satu alat kesehatan yang saat ini cukup banyak dicari terutama bagi orang yang terkena COVID-19. Alat itu adalah Fingertip Pulse Oximeter. Alat yang digunakan untuk mengetahui saturasi atau kadar oksigen dalam darah atau disebut juga SpO2. Dan juga bisa digunakan untuk mengukur detak jantung atau nadi dalam bentuk angka maupun bar. Oke, langsung saja kita buka box dari oximeternya. Yang pertama, di sini ada alatnya, berwarna biru dan didominasi warna putih. Seperti ini bentuk unitnya. Untuk dimensi, panjangnya 5,5 cm dan lebarnya 3 cm. Beratnya 50 gram jika sudah terpasang baterai. Terdapat display LCD dan satu tombol pengoperasian. Yang kedua, ada tali atau gantungannya. Dan yang ketiga, ada user manualnya. Ini berbahasa Inggris dan ada gambarnya juga. Untuk menyalakan oximeter membutuhkan dua baterai AAA. Baterai ini dipasang pada bagian bawah dengan terlebih dahulu membuka tutup wadah baterainya dengan cara digeser ke samping. Untuk pemasangan baterainya, jangan lupa polarisasi kutub plus dan minusnya ya. Jangan sampai terbalik. Penggunaan baterai ini diklaim bisa bertahan sampai 20 jam pemakaian. Oke, selanjutnya kita bisa pasangkan juga talinya. Ya, alat oximeter ini sudah siap digunakan. Cara penggunaannya, yang pertama, pastikan probe atau penjepit jari pada alat ini tidak kotor atau terhalang sesuatu. Oh iya, kalau oximeter ini sering dipakai oleh orang banyak, jangan lupa membersihkannya dengan tisu yang sudah dikasih alkohol ya, guna menghindari penularan virus COVID-19 atau virus lainnya. Yang kedua, masukkan jari tangan ke probe atau penjepit jari ini. Posisi jari yang benar adalah bagian kuku berada di atas, sedangkan telapak jari berada di bawah. Bisa menggunakan jari telunjuk, jari tengah, atau jari manis. Intinya bisa menggunakan jari mana saja, asalkan tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat saat dimasukkan ke penjepit jari ini. Langkah yang ketiga, nyalakan oximeter dengan menekan tombol power on off ini. Cukup sekali saja. Tunggu beberapa detik sampai bagian sinar infrared dan sensor cahayanya bekerja sehingga hasil pengukurannya bisa ditampilkan di display LCD. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu arti dari tampilan yang ada pada layar LCD-nya. Di sini ada SpO2 dengan angka di bawahnya. SpO2 merupakan hasil pengukuran untuk mengetahui saturasi atau kadar oksigen di dalam darah. Ranknya mulai dari 0% sampai 100%. Untuk saturasi yang normal, angkanya berkisar 95 sampai 100%. Untuk hipoksia ringan berada di rank 90 sampai 94%, yaitu tubuh kekurangan oksigen namun masih tergolong ringan. Nah, untuk nilai saturasinya di bawah angka 90%,
termasuk kategori hipoksia berat, sehingga dibutuhkan alat bantu nafas. Dan kalau di bawah 80% ini sudah sangat warning ya. Yang terjadi bisa-bisa tubuh gagal nafas, kemudian hilang kesadaran, dan akibat fatalnya bisa menyebabkan kematian. Pada sisi sebelah kanan ada tulisan PRBPM, kepanjangan dari pulse rate beat per minute, menunjukkan hasil pengukuran denyut nadi atau detak jantung atau heart rate, yang berarti dalam 1 menit ada beberapa kali jantung kita berdetak. Untuk rentang orang dewasa, kondisi normalnya mulai dari rentang 60 sampai 100 bpm. Di bawah 60 bpm termasuk kategori jantungnya lambat atau istilahnya bradikardia. Dan untuk yang di atas 100 bpm termasuk kategori jantung berdetak cepat atau takikardia. Untuk tulisan PI, ini kepanjangan dari perfusion index. PI atau perfusion index adalah kepekaan sensor membaca sinyal pulsa dengan sinyal non-pulsa, lalu dikalikan 100. Angkanya berada di range 0,02% sampai 20%. Pembacaan oximeter yang salah dapat terjadi jika pada seseorang memiliki masalah pada peredaran darah seperti tangan yang sangat dingin, kemudian penyakit pembuluh darah, atau hal lainnya seperti menggunakan kuku palsu atau menggunakan cat kuku, sehingga pada saat pengecekan mengganggu proses pembacaan sensor oximeter. Tidak semua orang perlu oximeter, namun dengan pengecekan oximeter ini kita bisa mengetahui sedini mungkin gejala hipoksia lebih awal. Lakukan pemantauan secara berkala untuk menjaga kesehatan kita. Demikian informasinya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Salam. Oh iya, di sini saya ada 2 oximeter. Yang ini dengan kardus yang ini saya beli seharga 199.000, dan ini dengan kardus ini saya beli seharga di bawah 100.000. Kalau dilihat secara fisiknya sama persis, dan secara fungsi serta keakuratannya pun sama, tidak ada yang beda. Jadi sebagai konsumer yang baik, pandai-pandailah kita dalam membeli ya.